abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Quran surah Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan khotib di mimbar Jumat. Karena ini penting. Allah memperingatkan kita agar mati dalam keadaan muslim. Tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu meninggal dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Beberapa bulan yang lalu pemuda di Samata bunuh diri, diduga bosan hidup miskin. Beberapa minggu yang lalu kurang lebih 12 warga Cianjur meninggal gara-gara meminum alkohol kadar 90%, mati kafir. Wa qaladan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Surah Al-Baqarah 208 ini juga sering dibacakan khotib di hari Jumat. Allah menginginkan kita untuk tidak menjadi Islam pencitraan, Islam kamuflase, Islam caleg, capres, dan caleg-caleg lainnya. Gagal jadi caleg gelege. Allah menginginkan menjadi Islam totalitas, integrated, komprehensif, menyeluruh. Waqalaidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah subuh Masjid Al-Jawharatul Qadra alias Menara Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah subuh saya, izinkanlah saya mengingatkan doa yang selalu diingatkan Rasulullah ketika mulai masuk Rajab, Syaban dan memasuki serta menjalani Ramadan. Kenapa perlu saya ingatkan Pak? Sejak Rajab saya keliling naik motor, hampir setiap hari banyak orang pasang bendera putih alias meninggal. Agar kita dapat finish 1 Syawal 1446 Hijriah, insya Allah 31 Maret 2025. Kita baca doa ini Pak. Allahumma barik lana fi Rajab fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab, Sya'ban dan pertemukan Ramadan. Lalu lanjutkan doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Berilah kekuatan ya Allah, kesehatan, kesejahteraan, keamanan dalam menjalani bulan suci Ramadan sebulan penuh agar kita sehat. Yang kedua, mengawali ceramah saya pada hari ini
Supaya tidak mengantuk, mari kita berselawat dulu kepada Rasulullah. Karena siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, maka pasti dekat dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, maka pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya, jodohnya, dan urusan dunia lainnya. Ayo kita berselawat dengan kecepatan tinggi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rep tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah lillah bi ahlil badri ya Allah. Lanjut istighfar, taubatan nasuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tuba alaina taubatan nasuha wa tuba alaina taubatan nasuha. Yang terakhir kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah subuh Menara Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang ketiga ini izinkanlah menyampaikan tausiah dengan judul Bulan Ramadan, bulan super istimewa. Kenapa bulan suci Ramadan disebut bulan super istimewa? Padahal ada juga 4 bulan haram, bulan agung yang Allah tetapkan di surah At-Taubah ayat 36. Yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi Ramadan bulan super mulia. Apa alasannya Pak Ustaz sehingga bulan Ramadan super istimewa? Karena ada 5 perkara tidak ada di 11 bulan lainnya. Yang pertama, di bulan Ramadan ada perintah puasa. Padahal perintah puasa turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 183 bukan di bulan Ramadan, di bulan Saban. Sedikit saya ungkap sejarah. Rasulullah beserta sahabat sebelum turun surat Al-Baqarah 183 dia puasa wajib 10 Muharram bersama dengan orang Yahudi. Tapi setelah turun surah Al-Baqarah 183 ayat 183 maka status puasa Muharram menjadi sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu saya bisa terjebak artinya karena sudah tahu semua mitos, setiap Ramadan sudah diulang-ulangi. Ini perintah puasa lahir di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Puasa sasaran sentralnya adalah mencapai derajat muttaqin, derajat orang muslim tertinggi, orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Definisi operasionalnya adalah orang yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Sudah mengerti mungkin semua toh? Yang dilarang itu berzina. Mengapa berzina dilarang? Ding 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 ding. Karena itu cara binatang. Ini Pak, dakwah berbasis lagu. Sehingga Omai Rama guru
dapat gelar kiai dari Menteri Agama, guru saya di Asadia. Malam tahun baru di Taman Mini Indonesia, berkat dakwahnya berbasis lagu-lagunya berdakwah, lagu-lagunya berbasis dakwah. Apalagi yang dilarang oleh Allah? Mengapa minuman keras dilarang? Ding 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 ding. Karena merusak pikiran. Timbul pertanyaan, kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Jawabannya, itulah perangkap setan. Yang kedua, yang ada di bulan Ramadan tidak ada di 11 bulannya, yaitu turunnya nuzul Quran. Ini bulan istimewa. Nuzulul Quran ayat pertama di Gua Hira melalui perantaraan Jibril, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan. Hebatnya Pak, Quran ayat pertama bukan perintah puasa, bukan perintah haji, perintah membaca. Oleh karena itu umat Islam tidak ada alasan untuk menjadi umat bodoh. Salah satu syarat menguasai iptek yang sekarang China menguasai dunia, top one dunia, adalah membaca. Untuk jadi profesor tidak membaca, no way. Bilang dah salah tip beleng-beleng. Oleh karena itu selama bulan suci Ramadan jangan sama sekali sia-siakan waktu membaca Al-Quran. Alhamdulillah atas sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun kesibukan bertubi-tubi, syuting di Kompas TV, ceramah di berbagai mana, di mana-mana, mengajar di kampus, menghadiri undangan tabligh akbar. Sekarang sudah masuk juz la yuhibbu. Target saya insya Allah 2 kali hatam Quran minimal. Siapa yang bisa membaca 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan mendapatkan 100 kebaikan. Sedangkan di luar bulan suci Ramadan hanya mendapatkan 10 kebaikan. 10 kali lipat Pak. Membaca Alif Lam Mim. Berapa itu pahala satu batang? 300 Pak. Apalagi kalau bisa hatam 30 juz. Tidak bisa lagi dihitung berapa pahalanya. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, maka di akhirat nanti didatangi Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Siapa yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga lainnya. Enak Pak kalau menghafal Quran. Siapa yang bisa membaca Al-Quran ba'da maghrib dan ba'da isya, dijauhi dari penyakit pikun yang tidak ada obatnya, penyakit pikun. Bertambah kecerdasannya 80%, hasil penelitian orang Amerika. Dan yang ketiga, semakin bertambah ingatannya. Alhamdulillah Pak, saya sudah lansia, lanjut usia, tapi masih kuat berdiri. Laki-laki itu kalau tidak kuat berdiri, berhenti kau jadi laki-laki. Pensiun kau jadi laki-laki. Masih kuat berdiri, lansia, lanjut usia. Baca itu Al-Quran Pak, dan selalu dapat pencerahan. Jangan mau lihat jam dulu, mumpung secara langsung dan langsung disiarkan. Karena tinggi juga bayarannya Pak. Kalau cepat selesai rugi saya. Yang ketiga, yang ada di bulan suci Ramadan, yang tidak ada di bulan suci lain, di bulan lainnya adalah perintah zakat. Keluarkan zakat Pak, zakat fitrah wajib, zakat mal atau harta, zakat profesi atau penghasilan, zakat perdagangan. Nah, tentang bagaimana caranya panjang ceritanya. Yang penting memenuhi hisab, memenuhi haul, lamanya 1 tahun. Panjang ceritanya. Tambah lagi 1 hari, 1 jadwal subuh kalau mau dicabut zakat. Bagaimana siapa saja yang berhak menerima zakat? Baca surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimun khabir. Siapa yang tahu artinya Pak?
Ku kasih ke hadiah naik haji bagi orang yang sanggup. 8 golongan yang menerima zakat. Ini wajib hukumnya diketahui oleh para takmir masjid. Amil zakat. Yang pertama, fakir, miskin, amil zakat, pengurus zakat, mu'alaf, orang yang budak sahaya, orang punya utang, orang yang menuntut ilmu, orang bima datang di sini kehabisan kesehatan dana, fisabilillah, bantu dia. Orang wabli sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, ada saudara kita itu masuk grup MT, Majelis Tabligh, mau pulang ke Manado tidak ada uangnya, berhak menerima zakat. Yang kedua dari terakhir, yang keempat, yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan, ada di dalam bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dijelaskan Allah di surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanassalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau ada jamaah yang tidak artinya ini bahaya, Pak. Karena ini surah Yasin di juz amma. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Apakah itu malam Qadar? Yaitu malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa lebih mulia dari 1000 bulan? Karena pada malam itu seluruh malaikat Allah di langit termasuk Jibril turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah yang sedang beribadah di bulan suci Ramadan. Itu malaikat Jibril di atas melihat kita. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa itu keren? 84 tahun 6 bulan. Jadi jangan kau banyak tidur di bulan suci Ramadan, kan tidak ada Pak jaminan bulan Ramadan kita masih bertemu. Nauzubillahi min dzalik, Pak, tetangga saya 3 meninggal. Betul itu lagunya itu dari Firman. Orang kaya, tidak ada yang tahu lagu ini. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz. Tapi paling terakhir, siapa yang mau ceramah? Siapa yang mau taksiah? Yang terakhir, yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan lainnya, yaitu qiyamul lail dalam bentuk tarwih. Pelaksanaan tarwih itu dimulai di zamannya Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Nabi pada umumnya melaksanakan 8 rakaat dan tambah 3 witir. Tapi tidak salah saudara kita yang 20 rakaat tambah 3 witir. Tapi karena saya kasih yang ASM pada tahun tugasku bertubi-tubi pekerjaanku, dan saya harus juga melayani istri malam Jumat dan malam Senin, maka saya harus menyimpan tenaga. Karena nak pukul ke istriku, Pak, ceramah saja terus, tidak kasih kita kabatin. Nah, jadi aku juga lupa istri, Pak. Nggak cambuk ke istri. Berarti Pak Ustaz takut sama istrinya? Tidak, cuma istriku lebih berani daripada saya. 5 sebagai kesimpulan supaya melekat di otak anak. 5 yang ada di bulan suci Ramadan, yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan, itulah istimewa. Apa tadi? Siapa yang bisa ulangin? Guruku, karenku. Pertama perintah puasa, yang kedua nuzul Quran, yang ketiga zakat, yang keempat Lailatul Qadar, yang kelima adalah qiyamul lail tarwih. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman seribatangku, karengku, guruku yang ingin melihat ceramahku lucu dan bermakna, silakan like and share dan subbreaker di YouTube, TikTok, Instagram, Miligram, Kilogram, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.